yang lebih awal, gitu ya. Terima kasih. Nah, meskipun yang hadir siang ini masih sedikit, tapi biasanya menjelang akhir, insya Allah akan terus bertambah ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung kita bahas aja lah. Kita mulai perjumpaan kita hari ini dengan sesuatu yang indah, ya. Yang indah di siang hari ini. Tapi kalau yang indah ini bikin pusing, ya mohon maaf. Itulah bagian dari hidup, gitu ya. Tidak semua yang indah ini bikin kita bahagia, tapi ternyata kadang bikin pusing juga, gitu ya. Ya, sip, kita mulai aja. Aira, Halim, dan dia, kalau sudah siap, saya tunggu jempol atau oke-nya atau apapun itulah notifnya menyatakan kalian sudah siap untuk belajar di siang hari ini. Sip, terima kasih Aira jempolnya. Gimana dia dan Halim? Ya, saya tunggu respon dari dia dan Halim nih. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, saya tunggu jempol, oke atau apapun itu yang menyatakan sudah siap. Belum nih. Halim masih connecting audio. Dia gimana dia? Suara saya jelas nggak dia? Sip, kita mulai aja. Karena Aira tadi sudah siap. Ya, kita langsung. Materi selanjutnya melanjutkan yang pekan lalu. Jadi pekan lalu kita baru membahas sampai kalau nggak salah sifat periodik unsur. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi kemarin ikatan kimia yang hibridisasi. Nah, itu kemarin. Jadi sampai hibridisasi yang kemarin tuh kalau nggak salah nomor ini nomor 2 nih Mg dan Cl gitu ya. Ya ini kemarin juga saya sudah koreksi agak-agak aneh dengan kenapa MgCl yang ionik tapi ke orbital hibrid gitu ya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan kemarin sudah 10 atom, sistem periodik dan ikatan kimia. Sekarang kita lanjut ke materi tentang yang berkaitan dengan sesuatu yang dasar, yaitu hukum dasar gitu ya. Nah, hukum dasar apa? Ya pasti hukum dasar kimia. Nah, ini adalah sesuatu materi yang indah tadi. Apakah bikin indah atau gimana? Nah, kita buktikan. Ya, apakah sudah tampil? Gimana nih Aira, dia dan Halim sudah tampil? Kalau sudah tampil, sip. Terima kasih Aira untuk jempolnya. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan coba dulu. Ya, 3 menit, 12:32 kita bahas. Jadi tetap mau bagaimanapun, saya pengennya kalian mencoba dulu untuk mengukur sejauh mana materi yang kalian ingat atau kalian paham. Masalah benar atau salah itu mah belakangan. Dengan saya mah nggak penting benar salah. Yang penting nyoba dulu apa yang kalian bisa kalian lakukan, apa yang kalian belum paham akui. Gitu ya. Silakan. 3 menit untuk mencoba nomor 8.
Oke, gimana nih Aira, Dia, dan Halim? Apakah udah ketemu jawabannya? Kalau udah, kira-kira jawabannya apa nih? Ini materinya berkaitan dengan apa? Hukum dasar kimia, gitu ya. Nah, silakan. Hukum dasar kimia, ingat-ingat lagi. Aduh, hukum dasar gimana? Oh, dia dasar banget, tapi dasar ini dasar gitu ya. Dasar sesuatu yang bikin pusing gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, ini nomor 8 tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu berkaitan dengan apa? Di situ ada volume gitu ya, liter, gas, segala macam. Nah, itu berarti berhubungan dengan hukum perbandingan volume. Nah, kemudian ada gram. Oh, kalau gram pasti berhubungan dengan gimana? Ada kata suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau dalam suhu dan tekanan yang sama berarti ada lebih ke dominannya menurut hukum perbandingan volume, gitu ya. Menurut Gay dan Lusak. Nah, kira-kira tentang apa? Nomor 8 ada yang udah ketemu? Aira, Dia, atau Halim jawabannya apa? Benar atau salah urusan belakangan. Yang penting nyoba dulu. Nggak ada yang salah dengan mencoba dan latihan. Yuk, kira-kira nomor 8. Jawabannya adalah A, B, C, D, atau E. Sip, di chattingan ada nih. Halo, keren gini. F kayaknya. Wah, F itu artinya pusing gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas aja lah. Yang penting ada komen dulu. F itu pusing. Oke, nah gimana nih? Kita mulai. Ingat kimia ini berbicara pasti beberapa hal, gitu ya. Jadi dalam kimia berbicara beberapa hal. Yang sudah pasti dalam kimia, pertama adalah zatnya. Zat ini bisa beberapa. Nah, jadi kalau berbicara kimia, yang kalian perlu ingat adalah zatnya. Jadi zat di sini bisa berapa? Bisa apa? Bisa dia suatu atom, bisa dia suatu molekul, bisa juga dia suatu ion. Nah, jadi kalau berbicara kimia pasti harus tahu zatnya dulu. Nah, ketika udah tahu zatnya gimana? Nah, ini yang mendasari selanjutnya. Jadi ketika udah tahu zatnya gimana? Sebenarnya, nah ini persamaan reaksi. Mungkin nggak dari zat itu terjadi suatu reaksi? Kalau terjadi reaksi, maka harus ada persamaan ini. Nah, maka kita lihat pada reaksi penguraian gas fosfina. Oh, pada reaksi penguraian. Oh, berarti terjadi reaksi. Kan gitu ya? Nah, jadi reaksi siapa? Fosfina ini penguraian. Oh, berarti si fosfina itu terurai. Nah, prinsipnya apa? Kalau reaksinya penguraian, gitu ya. Penguraian berarti berubah. Nah, jadi kalau penguraian berubah gimana? Dari zat awal menjadi zat baru. Kan ini prinsipnya. Nah, zat awalnya yang gimana? Di sini lihat fosfina pH 3. Oh, berarti dia dari zat awalnya adalah molekul. Gitu ya. Molekul pH 3. Kenapa pH 3 ini disebut molekul? Ingat definisi lagi. Atom itu adalah partikel yang kecil dan berdiri sendiri. Jadi kalau yang berdiri sendiri adalah atom, gitu ya. Dan dia mandiri sebetulnya. Nah, gimana dengan molekul? Molekul itu gabungan dari dua atom atau lebih. Nah, jadi ketika misalnya satu atom dengan atom bergabung, nah itu udah membentuk molekul. Jadi ya, terlepas nanti atomnya sejenis atau beda jenis, ya itu yang membentuk si apa jenis yang baru. Kalau atom yang bergabungnya sama jenisnya disebut molekul unsur. Kalau atom yang bergabung jenisnya beda disebut molekul senyawa. Nah, gimana yang maksud ion? Ion itu adalah yang bermuatan. Jadi dia mau atom, mau molekul, tapi punya muatan positif atau negatif yang ditulisnya sebelah kanan atas. Itulah disebutnya ion. Contohnya adalah misalnya H+, gitu ya, Fe2+, O2-, Cl-. Nah, itu adalah ion. Nah, zat awal menghasilkan zat yang baru. Nah, zat yang baru ini, nah di sini kita lihat menjadi fosfor putih P4. Oh, P-nya sebanyak 4. Oh, dia sama jenisnya berarti tetap
molekul katanya kan gitu ya. P4 dan gas hidrogen yang dihasilkan. Oh, berarti molekul di sini ada lagi, yaitu P4 dan hidrogen gas berarti H2. Nah, dari sini kita buat persamaan reaksi yang baik. Jadi persamaan reaksinya adalah pH3 gas terurai menghasilkan P4 yang gas kan gitu ya. Nah, menjadi fosfor putih dan gas hidrogen. Gas hidrogen berarti H2 gas. Jadi fosfor putih. Nah, hati-hati ini gas atau bukan, tidak ada keterangan. Maka ini saya nulisnya kecepatan. Yakin gitu itu fosfor putih adalah gas? Kita harus buktikan gitu ya. Fosfor ini adalah zat yang sering terkandungnya di mana? Ya, dalam kehidupan sehari-hari fosfor ini sering dikandung dalam kalau kalian pengen ngebakar sesuatu gitu ya. Nah, ngebakar sesuatu pasti butuh penyulut atau penyala api. Nah, kemudian si penyala api ini sering kita kenal dengan apa? Dengan korek. Nah, korek gimana? Korek yang ada pentul-pentulnya, gitu ya. Itu adalah fosfor. Tapi itu bukan fosfor putih, tapi itu fosfor merah, gitu ya. Nah, fosfor putih gimana? Fosfor putih, nah ini sering digunakan belakangan ini dia untuk salah satunya bom, gitu ya. Nah, maka seringnya disebut bom fosfor putih. Dia yang bom yang dibuat, nah ini perlu diingat. Bom ini yang saya tahu digunakan bom fosfor ya, digunakan oleh Israel untuk mengebom Palestina. Bomnya ini berwarna putih dan dia seperti jaring laba-laba, gitu ya, nyebar. Dia tidak menghasilkan ledakan yang besar seperti bom yang lain gitu ya, yang lebih bersifat kayak ini mesiu gitu ya, atau bom hidrogen atau apapun itulah gitu ya, atau bom yang mengandung logam. Nah, kalau bom fosfor ini tidak terjadi ledakan yang hebat gitu, tapi dampaknya lebih menyiksa untuk manusia atau makhluk hidup lah. Jadi untuk kalau makhluk hidup yang terkena bom fosfor ini dampaknya lebih tersiksa. Kenapa? Dia tidak menimbulkan kematian secara langsung, tapi kematiannya secara perlahan. Nah, caranya gimana? Kalau terkena tubuh manusia, si bom fosfor ini akan membuat tubuh yang terpapar itu seperti luka bakar, panas gitu ya. Jadi kalau luka bakar pasti panas kan? Tapi dari terbentuknya luka bakar ini, dia akan terus menggerogot ke dalam. Jadi akan membuat luka bakarnya ini, luka ini makin lama makin dalam, makin melebar. Nah, ini yang akan menyiksa. Jadi seperti apa? Seperti kayak zombie yang terpapar ini. Dia hidup, tapi menahan rasa sakit yang luar biasa. Jadi, karena menahan rasa sakit yang luar biasa ini, sebenarnya bom fosfor ini dilarang untuk digunakan, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk yang harus kita perhatikan bahwa negara di sana ada salah satu negara yang masih menggunakan bom fosfor ini untuk menyengsarakan rakyat yang lain atau negara lain, gitu ya. Nah, ini bom fosfor. Kalau kalian cari misalnya di YouTube atau di Google atau segala macam itu pasti ada. Nah, ini saya lupa. Fosfor ini padatan gitu ya. Jadi dia berfasa solid. Nah, jadi ketika pH 3 terurai, dia menghasilkan fosfor solid dan H2 gas. Ya. Nah, ini adalah reaksi. Tapi pastikan persamaan reaksi ini dia harus yang setara. Nah, kalau setara berarti antara jenis yang di kiri dan jenis di kanan sama. Caranya gimana jenis? Lihat di sini, gitu ya. Jenis kiri ada atom P, di kanan P. Oh, berarti udah sama. Jenis di kiri ada atom H, di kanan H. Oh, berarti secara jenis udah sama. Dan secara jumlah juga harus sama. Kita hitung di sini. P di kiri ada 1, di kanan P-nya 4. Oh, berarti belum sama. Maka supaya sama, yang kiri kita kalikan 4. Nah, pengali 4 ini harus di depan sebagai koefisien. Kenapa nggak di bawah?
Karena gas fosfina kan tadi udah ditemukan pH 3. Kalau jadi P4H3 ya bukan fosfina lagi gitu ya. Jadi pengalinya harus dibuat sebagai koefisien yang ditulis di depan zat tersebut. Nah, kemudian P ini udah setara karena P kiri jadi 4, kanan udah 4. Tinggal H-nya nih. H kiri ada 3, tapi tadi dikali 4 jadi 3 kali 4 12. Kanan cuma 2, berarti supaya 12 kalikan 6 sebagai koefisien. Inilah reaksi yang setara. Nah, kemudian kalau reaksi udah setara gimana? Nah, kalau udah setara, kita perhatikan pernyataannya. Pada reaksi penguraian gas fosfina dan gas hidrogen, gitu ya, 3 liter gas hidrogen yang dihasilkan. Oh, berarti ada data tambahan nih. Si gas hidrogen ini, H2 berarti ya, ada 3 liter. Yang dihasilkan, gitu kan? Nah, berarti H2 yang dihasilkan sebanyak 3 liter. Mempunyai suhu dan tekanan yang sama dengan 56 gram gas nitrogen dalam wadah 4 liter. Berapakah massa gas fosfina yang diuraikan? Fosfina yang mana? Fosfina itu pH 3, berarti ingin ini berapa gram? Kan gitu ya. Nah, tapi yang diketahui volume hidrogen, ada data gas nitrogen. Nah, ini kaitannya gimana nih gitu ya. Nah, kaitannya. Jadi kaitannya adalah ini, ada keterangan katanya pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi kalau pada suhu dan tekanan yang sama, kesimpulannya apa? Volume gas sama akan sama dengan jumlah mol gas yang sama. Atau biar gampang dibuat persamaan aja. V1 per V2 akan sama dengan N1 per N2. Nah, ini adalah si pada suhu dan yang sama. Ya, kira-kira sampai sini dulu. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya tunggu jempol atau oke-nya. Sip, Halim, terima kasih. Aira, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih yang belum lama bergabung. Ada Gaby, ada Karen, ada Karina, ada Kalda, ada Salsa juga. Ya, sip, terima kasih. Gimana? Sudah paham yang lain? Jadi pertama kalau ketemu kimia, pasti yang kita cek zatnya dulu. Zatnya apa sih? Apakah atom, molekul, atau ion? Kemudian, mungkin nggak adanya persamaan reaksi? Kalau mungkin, berarti buat persamaan reaksi yang setara. Nah, di sini kita baru satu langkah. Berarti reaksinya kita setarakan. Kemudian ada kata selanjutnya nih. Mempunyai suhu dan tekanan yang sama. Oh, kalau pada suhu dan tekanan yang sama berlaku itu. Tapi ini ada keterangan lebih lanjut. Nah, keterangan pada suhu dan tekanan yang sama siapa? Jika ada dua gas. Jadi jika ada dua gas. Nah, di sini kebetulan gasnya kan ada si nitrogen dengan hidrogen. Nah, masukkan ke rumus tadi gitu ya. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama ini, jadi pada suhu dan tekanan yang sama katanya siapa? Ada gas hidrogen dengan gas nitrogen. Kan gitu ya? Gas hidrogennya sebanyak 3 liter, gas nitrogen 4 liter dengan massa 56 gram. Yang ditanyakan adalah, maaf nih tulisan saya kok makin jelek ini ya. Nah, sip. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa fosfina yang diuraikan? Udah tadi titik-titik gram di bawah pH 3. Ya, kira-kira selanjutnya gimana nih? Pada suhu dan tekanan yang sama, inilah kuncinya. Jadi tadi kuncinya apa? Nih, jadi pada suhu dan tekanan yang sama ini kuncinya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi V1 ini siapa? Anggaplah volume satunya adalah volume hidrogen atau H2, Vn2-nya volume nitrogen atau N2. Sama dengan
mol H2 per mol N2. Gitu ya. Nah, dari sini masukkan aja data nilainya. Berapa volume H2? Ada 3 liter. Berbanding volume N2, 4 liter. Sama dengan mol H2 kita cari. Berapa mol N2? N2 ada gram, ada AR. Berarti dapat. Jadi mol dari N2 sama dengan massa per AR. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Nah, massa per AR. Massanya berapa? 56 gram. AR ada berapa N? Ada 2. 2 kali 14, 28. Berarti di sini ada 2 mol. Berarti berapa mol NH, N2? 2. Nah, dari sini kita dapat dapat apa? Adalah mol H2-nya. Jadi mol H2 sama dengan cukup dengan perkalian silang. Berarti 3 kali 2 dikurangi 4. Berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ya. Itu baru mol H2. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah massa pH 3. Nah, ini ternyata soal hukum dasar ini berkaitan dengan mol. Jadi ini sebenarnya mix gitu ya. Kombinasi antara hukum dasar dengan konsep mol. Nah, ini berhubungan. Nah, terus selanjutnya gimana nih hubungan mereka? Ya, kita baru menghitung H2, sedangkan yang dicari fosfin atau pH 3. Jadi, dari mol H2 ini kita cari mol pH 3-nya dulu. Dengan cara gimana nih? Ini ternyata udah langsung ke mol ya. Jadi, perbandingan mol. Nah, ini karena tadi melibatkan volume gas-gas gitu ya. Berarti berlaku hukum perbandingan volume. Di mana pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas akan memiliki jumlah mol yang sama. Iya ya, lupa. Kenapa dikurang? Harusnya dibagi ya? Benar-benar, iya. Makasih untuk koreksinya. Nah, ini mau dikurang aja. Betul-betul dibagi. Saya lupa nih. Oke, sip. Makasih koreksinya. Siapa tadi? Halim. Sip, makasih Halim. Jadi NH2 ini saya lupa nih ada 4 di bawah. Jadi 3 kali 2 bukan dikurang, harusnya dibagi ya. Nah ini, 3 dikali 2 dibagi 4. Jadi 3 kali 2, 6 per 4. Jadi 6 per 4 itu 1,5 mol. Nah ini baru ngitung mol NH2. Pengen massa fosfin. Nah berarti gunakanlah persamaan ini. Ingatnya gini aja lah bahwa perbandingan volume merupakan perbandingan koefisien. Dan perbandingan volume koefisien ini juga merupakan perbandingan mol. Nah, jadi mol dengan koefisien kita bandingkan. Jadi kita bandingkan siapa? Antara mol si H2 dengan mol fosfin berarti pH 3 akan sama dengan koefisien. Saya singkat koefisien jadi koef ya. Koefisien siapa? H2 per koefisien dari pH 3. Nah, jadi berapa mol H2? Tadi 1,5 per mol dari si siapa? Gas nitrogen. Gas nitrogen. pH 3. Ini kan kita minum pH 3. Jadi ini mol pH 3 sama dengan gitu ya. Koefisien H2 itu 6 per koefisien fosfin pH 3 4 gitu ya. Nah, dari sini tinggal kita biasalah perkalian silang. Berarti dapat nggak nih? Berarti mol pH 3 sama dengan 1,5 dikali 4 per 6. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi pH 3 itu molnya sebanyak 1.
Nah, selanjutnya dari mol ini ditanyakan tadi apa? Masa si fosfinanya. Berarti dari mol ini kita cari masa. Apa hubungan mol dengan masa? Bahwa masa pH 3 sama dengan molnya dikalikan mR. Nah, molnya 1 dikali mR pH 3, P-nya itu 14 tambah 3. Berarti 1 kali 17 sama dengan 17 gram. 17 gram opsinya adalah A. Itulah nomor 1. Nomor 8 ya. Silakan pahami dulu nomor 8. Kalau ada yang masih bingung atau kurang jelas silahkan tanyakan. Ya, gimana? Bisa dipahami nomor 8? Arifah yang belum lama bergabung, terima kasih. Gimana Arifah bisa dipahami? Aira, Dia, Gebi, Halim, Karen, Karina, Salda, dan Salsa. Kira-kira nomor 8 ini bisa dipahami? Kalau belum, saya tunggu nih. Yang belum pahamnya sebelah mana? Terbuka aja, santai aja, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Sip, ada di chattingan nih. Oh, Pak, kalau molaritas dan sama molalitas itu sama nggak? Beda pasti, Lim. Molaritas R, molalitas L. R dan L kan beda, gitu ya. Jadi artinya sama beda? Ya beda juga. Kalau molaritas itu mol dalam volume, kalau molalitas mol dalam massa atau kilogram. Gitu, Alim? Ya, gimana yang lain? Sip. Yang lain gimana? Kalau sudah paham, saya tunggu jempol atau oke-nya. Tapi kalau ada mau ditanyain, silakan. Bebas. Sip, terima kasih Salsa untuk jempolnya. Sip ya. Nah, kalau udah paham, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Tadi kombinasi, nah sekarang saya pengennya masih berkutat dengan stoikiometri lah, atau konsep mol. Ya, silakan kerjain dulu dari sekarang 3 menit. 12:59. Kita bahas.
Ya, siapa yang udah ketemu jawabannya? Nah, nomor 7 tentang stoikiometri. Yuk, kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 7. Ada yang udah ketemu? Ya, kita sambil mengingat-ingat materi dasar. Sedikit agak berkaitan tadi dengan si mol gitu ya. Nah, mirip-mirip lah dengan yang atas, tapi apakah ada hubungan dengan hukum dasarnya? Nomor 7 tidak. Ya, kira-kira ada yang udah ketemu jawabannya apa nih? Nomor 7. Ada suatu biji sebanyak 10 gram mengandung logam besi. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Kira-kira gini, kalau ada bahasa seperti itu, maksudnya apa? Suatu biji mengandung logam besi. Kalau dibuat lebih mudah, bahasanya saya ubah gini nih. Suatu ember berisi air, gitu ya. Jadi sebuah ember berisi air. Berarti kalau bahasanya gitu, apakah isinya semua air? Kan gitu ya. Atau ketika ada biji mengandung logam besi, apakah semuanya mengandung, apakah isinya semua besi? Jawabannya tidak. Atau gini lagi nih, satu buah ember berisi pasir. Apakah isinya pasir semua? Belum tentu, gitu ya. Kalau isinya semua atau 100%-nya besi, pasir, atau air, bahasanya nggak akan mengandung, tapi langsung aja jelas. Misalnya gini, 100 gram air, itu berarti dalam 100 gram itu air semua, gitu ya. Atau 10 gram besi, itu berarti 10 gram besi semua. Jadi kalau ada bahasa kayak gini, suatu biji mengandung logam besi, gitu ya. Berarti isinya tidak semuanya besi. Nah, bisa dipahami maksudnya itu dulu? Ya, bisa dipahami? Ya, kalau paham dengan kata-katanya, saya tunggu jempolnya nih. Sip, terima kasih Halim. Yang lain, sip. Arifah, ya, terima kasih juga jempolnya. Ya, jadi ketika itu sudah paham, nah, di dalam si biji ini katanya ada 10 gram. Berarti ingat 10 gram itu bukan besi semua kan? Jadi ada biji, dia sebanyak 10 gram. Nah, logikanya ginilah. Anggaplah dalam si biji ini ada suatu lingkaran nih, gitu ya. 10 gram totalnya. Nah, yang ditanyakan ini ada besi. Nah, di sini tuh ada si besi. Berapa besinya gitu ya. Jadi si besi ini pengen berapa persen. Nah, ini yang dicari. Jadi ini biji itu satu kesatuan, jadi 100%-nya itu mengandung besi. Nah, di sini kan besinya nggak tahu berapa bagian, jadi tanyakan berapa persen. Tapi, nah, si biji yang mengandung besi ini katanya tepat bereaksi dengan 200 ml larutan emas 3 nitrat. Menghasilkan logam, emas, dan besi 2 nitrat. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, yang bereaksinya siapa? Gitu ya. Kan tadi kita udah paham bahwa dalam biji ini, selain besi kan ada zat yang lain. Gitu ya. Kemudian bereaksi dengan emas 3 nitrat. Nah, yang bereaksi ini siapa? Besinya atau zat yang lain? Ini logika aja. Zat lain selain emas ini, apakah bisa kita, selain besi ya. Jadi selain di dalam biji ini kan mengandung besi nih, berarti kan ada zat yang lain. Nah, zat lainnya diketahui enggak? Itu logikanya biar gampang. Oh, enggak ada keterangan kan zat lainnya apa. Berarti kalau zat lainnya tidak diketahui zatnya apa, apakah mungkin dia bereaksi? Kita nggak tahu. Jadi bahasa mudahnya gimana? Ya udah yang bereaksinya besinya aja. Jadi buatlah persamaan reaksi berarti ada besi bereaksi dengan emas 3 nitrat. Nah, apa rumusnya? Emas 3 nitrat ini kan gitu ya. Nah, kadang suka masih menjadi kendala. Kendala apa? Rumusnya. Jadi tahu namanya, rumusnya bingung kalau dibalik. Tahu rumusnya, pas dikasih nama juga bingung lagi. Kadang ada yang masih seperti itu. Nah, maka kita
Sempurnakan pemahaman itu. Emas, apa sih rumus emas? Emas itu adalah aurum atau AU nulisnya. Kan gitu ya? Tiga. Angka 3 ini dia menunjukkan muatan. Muatan siapa? Muatan sebelumnya, berarti AU. Nah, berarti sebenarnya emas 3 itu adalah AU yang bermuatan 3 plus. Kemudian nitrat. Apa itu nitrat? Nitrat itu NO3 bermuatan -1. Gitu ya. Nah, NO3 bermuatan -1. Lihat muatannya. Oh, jumlahkan muatannya belum 0. Maka supaya 0, kalikan berapa sih NO3 ini? Kalikan 3. Jadilah emas 3 nitrat itu adalah AU NO3 3 kali. Nah, berarti persamaan reaksinya adalah, ya, ini saya geser ke sini. Jadi persamaan reaksinya itu adalah Fe ditambah AU NO3 3 kali menghasilkan. Katanya apa tadi? Menghasilkan logam emas. Emas itu kan AU, berarti AU-nya terpisah. Dan besi 2 nitrat. Aduh, gimana nih? Besi 2 nitrat mirip yang tadi lagi kan? Ya, prinsipnya mengubah nama ke rumus kayak tadi sama aja. Nah, ini saya tulis. Sekarang, gimana besi apa tadi? Besi 2 nitrat. Besi 2 nitrat. Besi ini tadi kita ingat, rumus besi adalah Fe. 2 muatannya berarti Fe-nya 2 plus. Kan gitu ya? Nitrat itu adalah NO3-. Nah, jumlahkan muatannya. Apakah sudah 0 atau belum? Oh, ternyata belum. Berarti yang kurangnya NO3. Kalikan berapa? Supaya nanti dijumlahkan 0, kalikan 2. Jadi rumusnya adalah Fe NO3 2 kali. Gitu ya. Nah, jadi di sini menghasilkan FeNO3 2 kali. Nah, kita setarakan. Nah, jadi persamaan reaksi kan tadi harus setara. Nah, kelihatan siapa yang belum setaranya? Kelihatan banget adalah NO3. Di kiri dalam kurungnya 3, di kanan dalam kurungnya 2. Berarti supaya nggak sama gimana? Kali silang aja. Jadi, nah, yang kiri 3 itu kalikan 2, yang kanan karena 2 kalikan 3. Tinggal kita samakan Fe dan AU-nya. Fe kiri 1, kanan 3, berarti yang kiri kalikan 3. AU kiri 2, yang kanan berarti kalikan 2. Nah, ini reaksinya udah setara. Kemudian, larutan emas 3 nitratnya ada sebanyak, nih ada data. Dia sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, jadi gimana selanjutnya nih? Nah, selanjutnya ini adalah prinsip kerja atau penyelesaian stoikiometri. Nah, ini saya tulis di sini nih. Jadi, prinsipnya itu adalah penyelesaian stoikiometri. Penyelesaian stoikiometri gitu ya. Nah, gimana penyelesaiannya? Ini, nah, cara pertama, kalau saya cara pertama adalah buat persamaan reaksi yang setara. Nah, ini cara pertama. Udah kita lakukan tadi. Cara yang kedua, kalau stoikiometri apa? Adalah hitung mol. Data diketahui. Nah, jadi kita cari molnya dulu dari data yang ada. Nah, data yang ada di sini yang mana? Adalah ini, yaitu yang 200 mili 0,2 molar. Itu maksud mol yang diketahui. Yang ketiga adalah hitung mol ditanyakan. Jadi yang ditanyakan di sini zatnya apa? Itulah kita cari molnya dulu. Nah, jadi kita cari mol yang ditanyakan. Nah, jadi kalau stoikiometri relatif caranya urutan pengerjaan selalu gini. Reaksi, mol diketahui, mol ditanyakan, baru langkah terakhir apa? Langkah terakhir ini adalah penyelesaiannya, yaitu yang keempat adalah jawab sesuai pertanyaan. Dah, cukup 4 ini aja penyelesaian dalam stoikiometri. Ini
ya. Nah, jadi ini saya tandai biar nggak pusing, biar nggak bingung seperti ini. Gitu ya. Nah, mohon maaf kalau tulisannya kurang rapi. Nah, ini penyelesaian berarti reaksi udah kita lakukan. Yang kedua apa? Adalah hitung mol diketahui. Tapi enaknya kayaknya di sebelah kanan aja ya. Biar nggak tumpuk-tumpuk. Maaf. Nah, sebelah sini nih. Nah, jadi ingatnya penyelesaian ya reaksi dasara. Yang kedua apa? Hitung mol diketahui. Berarti kita cari mol. Mol diketahui siapa di data ini? Adalah AuNO3 kali. Berarti kita cari molnya. Mol AuNO3 kali. Nah, gimana mencari mol dari mililiter? Itu volume M-nya molar. Cukup dikalikan, yaitu volume dikali molaritas. Berarti 200 dikali 0,2 sama dengan 20 kali 2. Kan gitu ya? Sama aja dengan 40. Karena mililiter berarti ini milimol. Oh, gimana rumus mol? Aduh, saya lupa lagi nih rumus mol. Kita tuliskan gitu ya. Jadi rumus mol nih jangan sampai lupa bahwa mol itu sama dengan bisa jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Yang kedua, mol itu bisa massa per AR atau MR. Tergantung zatnya apakah atom atau molekul. Bisa juga kalau dia gasnya ideal PV per RT atau pada keadaan standar atau STP gitu ya, volume dibagi 22,4 atau bisa juga volume dikali molaritas. Nah, ini adalah persamaan mol. Ya, ini persamaan mol ya. Supaya biar ingat. Nah, ini langkah kedua udah, rumus mol udah. Gimana langkah ketiga? Hitung mol ditanyakan, tapi kita cek dulu nih siapa sih benar yang ditanyakan? Kadar besi. Oh, berarti sebelum ke kadar besi, kita cari mol besinya dulu, gitu ya. Jadi kita gunakan cari mol besi. Gimana caranya cari mol besi? Kalau si zat lain udah ada mol, gunakan perbandingan mol dengan koefisien. Kan ingatnya ini nih. Nah, perbandingan volume. Jadi nomor 7 nih. Nah, ini kuncinya ini salah satunya. Saya lupa. Ini nih. Nah, perbandingan volume merupakan perbandingan koefisien, merupakan perbandingan mol. Nah, jadi ketika mencari mol, ada koefisien, berarti bandingin aja. Jadi kalau mau mol Fe gimana nih? Nah, kalau bingung tadi, ya udah saya mau lebih senang bandingin. Oke, kita bandingkan mol Fe. Sebentar, ini warnanya beda. Nah, jadi si mol Fe kita bandingkan dengan siapa? Dengan mol AU, AuNO3 kali, kan gitu ya? Sama dengan, kan merupakan perbandingan koefisien. Berarti bandingkan dengan koefisien Fe dan koefisien si itu AU tadi. AU NO3 kali. Kan gini ya? Nah, selanjutnya tinggal masukkan aja mol Fe berapa? Kita cari. Nah, jadi mol Fe kita cari per mol AuNO3 kali tadi adalah 40 sama dengan koefisien Fe adalah 3 per koefisien AU-nya 2. Mana yang bisa disederhanakan dulu biar gampang? Ini aja 2 dengan 40. Ini jadi 2. Berarti dari sini dapat nih. Nah, dapatnya apa? Mol Fe-nya. Kan gitu ya? Jadi mol Fe sama dengan apa nih? Nah, 3 dikali 20 berarti 60 milimol. Kenapa milimol? Karena si mol AU-nya juga adalah milimol. Jadi masih dalam satuan milimol. Kemudian, nah di sini kita baru langkah ketiga. Langkah keempat jawab pertanyaan. Pertanyaan di sini kadar besi. Besi itu dalam cuplikan. Nah, ini sebenarnya. Jadi ini jadi bedanya apa sih biji dengan cuplikan? Ini sebenarnya cuplikan ini
berupa biji. Jadi cuplikannya itu berupa biji. Jadi cuplikan itu masih campuran, gitu ya. Jadi kadar besi dalam biji. Nah, jadi sebelum ke persentase besi, ingat si bijinya 10 gram. Berarti karena bijinya sebanyak 10 gram, besinya itu sebenarnya ada berapa gram? Baru ke persen. Jadi dari mol ini, sebelum ke jawab pertanyaan, kita cari masanya dulu, gitu ya. Jadi kita dari sini cari massa si besi. Jadi massa besi Fe sama dengan mol dikalikan karena besi itu atom berarti AR. Jadi 60 dikali AR-nya 56. Kan diketahui ya? Nah, di sini. AR 56. Berarti berapa tuh? 50 kali 56. 60 kali 56. Itu adalah 3.360. Karena milimol berarti ini miligram. Karena bijinya gram berarti ini kita ubah gram. Berarti gramnya adalah 3,36 gram. Karena 1 kilogram adalah 1.000 gram. 1 gram adalah 1.000 miligram. Gitu ya. Nah, jadi masanya udah kita dapat. Dapat nggak sekarang kadar persennya tadi? Pasti dapat. Jadi persen Fe sama dengan massa si Fe-nya yang kita hitung barusan dibagi massa biji. Karena ingin persen berarti dikalikan 100%. Jadi massa Fe-nya 3,36 dibagi massa bijinya tadi 10 kan? Dikali 100%. Jadi berapa nih? Adalah 33,6%. Nah, opsinya apa? 3,36. Opsinya adalah B. Ya, itulah nomor berapa nih? 7. Ya, kira-kira nomor 7 bisa dipahami? Kalau belum nemu jawabannya, paham atau belum, silakan cermati dulu. Pahami kembali. Kalau ada yang belum paham atau masih bingung, silakan tanyakan. Kalau sudah paham, saya tunggu jempol atau oke-nya untuk kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jadi, kimia dalam hal ini, saya nggak minta yang gimana-gimana, untuk review materi aja. Sebagai persiapan untuk seleksi mandiri di bulan Juni mungkin atau Juli gitu ya. Nah, jadi kita nanti ketemu lagi di bulan Juni untuk persiapan seleksi mandiri. Nah, bisa jadi, nah kimia ada di dalam tes yang akan kalian ikut serta dalam seleksi mandiri tersebut. Jadi sebagai bahan persiapan aja. Ya gimana? Kalau sudah paham, saya tunggu jempol oke-nya. Kalau ada yang belum paham nomor 7, silakan sampaikan. Ya, boleh chattingan, boleh suara. Sip, terima kasih Arifah untuk jempolnya. Halim jempolnya. Siapa lagi nih yang udah paham? Baru Arifah dan Halim. Ya, terima kasih yang belum lama bergabung. Ada Zahira, ada Rendra, ada Mikail. Iya, udah. Sip, terima kasih. Gimana nih yang udah paham? Siapa lagi selain Halim dan Arifah? Jempolnya saya tunggu. Tentang stoichiometry ada Zahira. Sip, terima kasih Zahira. Dan ada lagi nggak nih yang sudah paham? Sip, nggak ada? Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya save dulu untuk materi hari ini tanggal 5 April 2023. Jadi, untuk yang baru bergabung, nah, di pertemuan ini khusus untuk kimia dengan saya, gitu ya. Nah, materi yang saya bahas, gitu ya. Jadi, ini akan saya share di chattingan setelah pertemuan kita berakhir, gitu ya. Jadi kalian nggak usah nyatet dulu, nanti aja di akhir akan saya kasih rangkumannya. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya materi kimia atau nanya-nanya seputar kimia, boleh di luar kesempatan ini kalian hubungi saya langsung ke nomor WA saya. Nomor WA-nya tahunya dari mana? Boleh hubungi wali kelas kalian atau nantilah di chattingan saya ketik. Biar kalian bisa save nomor saya langsung. Kalau butuh silakan hubungi.
Karena udah paham, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Selanjutnya, kira-kira materinya apa nih, gitu ya. Nah, apakah masih di sini stoikiometri atau tidak? Saya sih pengennya beranjak. Kita review sedikit-sedikit. Kalau semua harus stoikiometri ya, waktu kita ingat terbatas gitu ya. Sebentar. Kira-kira apakah di set ini masih ada soal yang harus kita bahas selain stoikiometri ini? Sebentar ya. Saya cek dulu soalnya kira-kira nomor berapa yang pas. Ya kayaknya stoikiometri udahlah cukup mewakili ya. Nah, jadi di kaji latih satu sudah mewakili, selebihnya silakan kalian coba dulu. Kalau belum paham, barulah kita bahas. Dan selanjutnya kita langsung naik ke materi selanjutnya yang lumayan nih, agak ngeri-ngeri sedap, termokimia. Ya, kita langsung bahas termokimia. Sip, dari yang mudah dulu. Nomor satu di kaji latih 2. Silakan. 3 menit dari sekarang. 13.25 kita bahas. Silakan. Ya, gimana nomor satu nih? 1 menit lagi. Ini relatif lebih mudah sebenarnya dibandingkan nomor 7 dan 8 tadi. Gitu ya. Silakan. Nomor satu di kaji latih standar 2. Kalau tidak salah nih. Sip, udah ada di chattingan nih. Satu orang. Halim. Nah, yang lain gimana yang lain? Baru Halim nih. Ya, gimana yang lain? Baru Halim. Gimana Arifah, Aira, Dia, Gebi, Karen, Salda, Mikail, Rendra, Zahira. Arifah ada di chattingan. Sip, tapi kok malah balik nanya nih? Ya, jangan pakai tanda tanya ya, Arifah ya harusnya di belakang. Yakin aja, bener salah mah nggak apa-apa. Dengan saya pokoknya santai aja, bener, alhamdulillah salah, nggak masalah.
Ya, baru dua orang. Saya butuh satu orang lagi. Ya, satu orang lagi nih. Nomor satu jawabannya apa? Sekilas sebenarnya Halim dan Arifah sama, cuma Halim di Arifah nggak yakin gitu ya. Karena ada tanda tanya itu. Kalau sama mau bener mau salah yakin aja. Yakin bener, yakin salah. Kenapa? Karena sesuatu yang ragu-ragu itu bahaya gitu. Nyebur nggak ya, itu kan bahaya. Mending nyebur atau mending enggak gitu. Tapi secara ini sama sebenarnya Halim dengan Arifah. Yang lain satu orang lagi, saya butuh satu orang lagi. Satu orang lagi, masa belum ada nih. Ini relatif gampang loh, nomor satu ini. Yuk, gimana nih, Aira, dia, Gaby, Karen, Halda, Mikhail, Rendra, Zahira. Nomor satu, Kaji Latih, dua. Nggak perlu banyak yang harus dipahami sebenarnya. Ini tuh, ingat, lihat ukuran aja. Ini gampang banget. Lihat ukuran. Ukuran apa? Ukuran tanda panah. Kalau ukuran panah besar, kecil itu artinya apa gitu aja. Saya butuh satu orang lagi nih jawaban. Yang mencoba ngejawab sok di chattingan. Atau mau langsung ngomong jawabannya juga boleh dengan suara. Jadi saya kalau sekarang jujur nggak akan ngebut materi ya. Kita tujuannya review aja. Jadi agak santai. Tapi santai di sini tetap saya pengen kalian yang nyoba dulu. Gimana nih? Aduh, masih baru dua orang, Halim sama Arifah. Gimana Aira, dia, Gebi, Karen, Kalda, Mikhail, Rendra, dan Zahira? Kira-kira jawabannya apa nih nomor satu? Komentar Halim keren. Iya, nggak tahu kemana ya Lim ya. Halo, yang lain saya cek dulu ah, saya pengen dengar suaranya. Aira, gimana? Aira, ada nggak suaranya? Atau saya pengen dari Arifah dulu. Arifah, gimana? Suara saya terdengar dengan jelas? Jawabnya dengan suara lagi. Ada, Pak. Oke, sip. Berarti ada. Makanya tadi ngejawab kan. Dari ngejawab dulu. Halim, Halim. Gimana Halim? Ada suara saya Halim? Ada Pak, ada. Oke, sip. Nah, ini saya nanya yang lain. Ini pada on nggak atau ditinggalin gitu aja? Ingat loh, ini belajar di bulan puasa nih ibadah berkali-kali lipat. Ayo, bangun, bangun, bangun. Ayo, gimana Aira? Suara saya terdengar? Halo Aira, suara saya terdengar? Nah, kan hilang ini. Dia, gimana dia? Suara saya terdengar? Oh, Aira ada. Oke. Dia, gimana dia? Gebi, Gebi, gimana Geb? Suara saya terdengar, Geb? Boleh jawabannya di chattingan juga boleh. Berarti kan denger gitu ya. Berarti aktif. Saya takutnya pada ngilang ini. Pada kemana? Karen, gimana dia? Gebi, Karen, suara saya jelas terdengar? Oh, Gebi malah langsung ngejawab nih. Masa harus dipancing gini? Sip, Gap. Makasih, Gap. Ini bercanda ya. Ini saya pengen mancing. Jangan sampai kalian join tapi nggak tahu kemana gitu ya. Ingat, ini persiapan seleksi mandiri gitu ya. Tidak ada belajar yang sia-sia menurut saya. Meskipun tidak ada di UTBK, ya udah belajar itu nggak ada yang sia-sia. Minimal di bulan puasa ini belajar jadi ibadah lah. Tidur aja ibadah, apalagi belajar gitu ya. Karen, Kalda, Kalda, Kalda atau Kolda atau di mana nih? Salah, takut salah nyebut nih. Kalda gimana Kalda? Suara saya terdengar? Kalda? Oke. Mikhail, gimana Mikhail? Suara saya terdengar, Mikhail, Karen, kemudian tadi dia, Rendra,
Oke, sip, Mikael. Terima kasih. Rendra, gimana Rendra? Karen jempol. Oke. Karen Terdengar, juga. Pak. Oke, sip. Nah, satu lagi yang belum. Sal Jahira. Ah, ada suara malah. Ada. Sip. Oke, kita lanjut. Akhirnya pada ada kan? Masa harus dipancing gitu? Ah, sip, keren. Makasih semuanya. Itu bercanda saya juga. Kira-kira nih, jawabannya apa? Tiga orang ngejawab yang sama katanya. Betul salah? Simpel banget. Ini nih, simpel banget. Kenapa bisa betul? Yakin jawabannya gitu ya. Logikanya gini nih, lihat panah. Delta H1 ini yang panah yang gede gitu ya. Kalau panah yang gede pasti penjumlahan dari panah-panah yang kecil. Kan simpelnya gitu aja. Gitu ya. Jadi apanya yang susah di nomor ini? Berarti tinggal penjumlahan gimana? Delta H1 pasti penjumlahan dari delta H2 dengan delta H3. Ditambah arahnya sama. Kalau arahnya berlawanan, barulah itu yang kita ubah simbolnya. Jadi, min 221 ditambah min 568,6. Kan itu ya. Jadi, min 221 min 568,6. Pasti hasilnya min. Jadi, ABC salah. Kan gitu. Plus, lihat aja, oh tanda panahnya ke bawah turun. Iya, kalau turunnya pasti negatif. Gitu kan? Itu gampangnya. Plus, nggak ngitung juga gampang. Ini atasnya 221, bawah 568. Ya pasti dia lebih dari itu. Ya nggak mungkin ini. Udah selesai. Nggak perlu ngitung juga, selesai sebenarnya. Jadi nanti ada soal yang bisa ngitung, ada yang cukup logika aja. Saya sih pengen yang gini logika, nggak usah ngitung. Ya kalau pakai yang rumus ini pasti ngitung kan. Saya pengen ada logika. Ini atas 22, ini 5. Ya pasti lebih dari 5. Orang dia posisi lebih bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya pasti belakang koma 6 kalau menghitung. 1 tambah 8 pasti 9. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 5, 7. Min 78,9. 789,6. Ya, sip. Itu nomor satu. Nomor yang mudah. Selanjutnya nih, setelah nomor satu, nomor berapa lagi? Nah, saya pengen nomor, biar agak seru nih. Agak seru, agak seru. Ini nih, meningkat aja. Ya, nomor 4. 3 menit dari sekarang, silakan. 3 menit, 3 menit. Nomor 4. 13.33. Ya, siapa yang udah ketemu jawabannya? Langsung chattingan aja. Nomor 4 tidak sesimpel nomor 1 ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi lah.
Ya, gimana? Udah ketemu jawabannya? Nomor 4. Save di chattingan. Satu orang. Halim lagi. Yang lain, yang lain. Ayo. Jangan kalah sama Halim. Dari tadi Halim lagi nih. Yuk, yang lain. Jangan kalah sama Halim. Arifah, Aira, Dia, Gaby, Karen, Salda, Mikhail, Rendra, Salsa, dan Zahira. Yuk, nomor 4. Kira-kira jawabannya apa nih? Benar atau salah? Nggak penting. Yang penting nyoba aja. Nyobain dulu, nyobain. Dari salah, kita belajar. Dari benar, tahu, dan makin yakin. Gitu ya. Nomor 4. Nih, belum ada nih, baru Halim sendiri. Rendra, sih. Jawabannya berbeda dengan Halim. Nggak apa salah. Yang penting nyoba. Benar atau salah, nanti kita bahas. Halim dan Rendra. Siapa lagi nih? Yuk, baru 2 orang, 1 orang lagi. Saya pengennya ngebahas itu setelah 3 orang yang ngejawab. Kalau 2 tuh, kayaknya sedikit. Mending 3 gitu ya. 3 dari 11 kan lumayan tuh. Yuk, siapa nih? Selain Halim dan Rendra. Nomor 4 jawabannya adalah... Kira-kira apa nomor 4? Arifah. Sip, jawaban Arifah sama seperti Halim. Sip, kita bahas. Gimana nomor 4? Nih, data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Nah, kalau ada data, berarti data itu sesuatu yang nggak perlu kita ingat, nggak perlu kita hafalin gitu ya. Kalau data mah udah tinggal perhatikan, tinggal eh, sesuatu yang kita pokoknya pahami gitu ya. Ini ada data ikatan dengan energinya. Nah, kalau ada seperti ini gitu, gimana caranya? Pertama, kita buat adalah persamaan reaksi. Jadi kalau kimia pasti apapun itu kan selalu bersama reaksi ada ya. Nah ini udah ada belum? Oh udah ada. Tapi persamaan reaksi yang setara. Udah setara belum? Kita buktikan. Ya. Jadi pertama itu persamaan reaksi yang setara dulu. CH3Br ditambah Br2 menghasilkan CH2Br2 ditambah HBr. Katanya gini, cek C kiri 1, kanan 1, H kiri 3, kanan 3 juga. BR kiri 1 tambah 2 3, kanan 2 tambah 1 3. Oh ternyata reaksi udah setara. Nah selanjutnya gimana? Ketika udah setara harus dilakukan apa? Buat ke struktur ikatan. Nah ini harus ada tambahan ini. Jadi kalau ada data energi ikatan, ada ikatannya berarti harus dibuat struktur ikatan. Nah gimana membuat struktur ikatan? Membuat struktur ikatan, saya kasih clue-nya nih, biar mudah. Jadi struktur ikatan, nah struktur ikatan nih ya, kalau dia atomnya H, kemudian F, kemudian Cl, kemudian Br atau I, dia akan membentuk satu ikatan. Jadi kalau ketemu atom H, F, Cl, Bri akan satu ikatan. Kemudian atom apa lagi? Kalau ketemu atomnya O atau S, dia akan membentuk dua ikatan. Nah, di sini udah ketebak. Oh, ada H, ada Br. Oh, berarti mereka satu ikatan, gitu ya. Tinggal C-nya nih belum nih. Nah, tapi yang ketiga apa? Apakah C? Bukan. Yang ketiga itu adalah N dan P. Nitrogen dengan fosfor, dia akan membentuk tiga ikatan. Sip. Dan yang keempat, C. Nah, ini yang kita tunggu adalah C itu akan membentuk 4 ikatan. Ini yang harus diingat dalam membentuk atau berhubungan dengan struktur ikatan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini saya tandain. Sip. Nah, barulah kita buat struktur ikatannya dari si persamaan reaksi tersebut. Tadi CH3Br3O siapa atom pusat? Kalau ketemu molekul yang ada unsur atau atom C, maka C itu menjadi atom pusatnya.
Nah, jadi si C atom pusat berarti kita mulai dari C. C gitu ya. Berapa ikatan? Ada 4. Berarti atas, kanan, kiri, bawah. Seperti ini. C ini ada H sebanyak 3. Ingat H itu tadi ada satu ikatan. Oh, berarti 4 ini diisi 3-nya oleh H. Dan satunya oleh si BR. Ditambah BR2 artinya ada BR dengan BR. BR berapa ikatan? 1 juga. Seperti ini. Menghasilkan CH2BR2. Ingat tadi kalau ada C pasti C atom pusatnya kan. C ini berapa ikatan? 4. Buat dulu 4 ikatan. H-nya 2. Udah H-nya gini. Dan gitu ya. BR-nya 2. Lengkapi. Ditambah HBr. Berarti H dengan BR. H-nya 1 ikatan. Kemudian gimana? Seleksi. Ada nggak ikatan yang sama antara ruas kiri dan kanan? Ternyata ada. Di kiri ada C dengan H3, kanan 2. Berarti yang 2 ini nggak perlu kita hitung. Coret aja langsung. Ada lagi nggak yang sama? Ada C dengan BR. Berarti nggak usah kita hitung. Berarti di sebelah kiri itu menyisakan siapa? Gitu ya. Di kiri menyisakan C dengan H sebanyak 1. Di kiri juga menyisakan BR dengan BR sebanyak 1. Nah, barulah angkanya kita tuliskan. C dengan H berapa tuh? 410. Kok 40? 410. BR dengan BR 193. Jadi jumlahkan. Jadilah 3, ini 0, ini 6 ya. Jadi 603. Di kanan menyisakan siapa? C dengan BR sebanyak 1. H dengan BR sebanyak 1. C dengan BR berapa? C dengan BR itu 267. Kemudian H dengan BR 363. Jumlahin. 3 tambah 7, 10, 12, 13. Ini 6. Gitu ya. Nah, dapat nggak delta H? Ini yang sering kutuker. Makanya tadi ada jawaban yang beda tuh. Simbol plus minus. Kalau entalpi delta H menggunakan energi ikatan itu adalah jumlah energi ikat yang mana nih? Adalah yang kiri dikurangi jumlah energi ikat yang kanan. Nah, jadi kalau energi ikat tuh kiri dikurang kanan. Jadi kalau disingkat adalah KK. Jadi kiri kurang kanan. Kirinya 603 dikurangi kanan 630. Hasilnya min 27. Nah, min 27 opsinya adalah B. Yang jawab A tadi mohon lebih teliti lagi dan diingat lagi gitu ya. Jadi kalau kata saya kayaknya lupa nih kiri kanan atau kanan kiri. Nah gitu. Tapi secara proses udah benar. Tinggal kiri kanan kiri yang masih kebalik. Ya, itulah nomor 4. Ya, gimana nomor 4? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya tunggu jempol atau oke-nya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan di chattingan. Ya, sip. Terima kasih Halim jempolnya. Yang lain gimana nih selain Halim? Ada Arifah, terima kasih. Rendra juga terima kasih. Ini sih yang ngejawab soal tadi. Yang lainnya. Dia, sip. Ada Aira, sip. Oke, Zahira juga. Keren, keren, keren. Sip. Saya lebih senang gini. Jadi meskipun nggak kelihatan muka gitu ya, minimal jempol oke-nya kalian lebih respon gitu ya. Artinya ada interaksi bahwa saya berhadapan layar itu nggak sendirian, berarti ada yang nyimak merhatiin saya gitu ya. Saya lebih senang gini. Ya, sip. Apalagi kalau kalian bersuara. Oh, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya paling senang ketika ada yang bersuara. Ya, nomor 4 ini dan termokimia saya rasa udahlah langsung aja ke laju reaksi. Kira-kira laju reaksi nomor berapa ya? Saya cek dulu soalnya. Saya lebih ke yang dasar-dasar dulu. Hanya tujuan kan hanya mengingat ya, bukan untuk jawab ini. Sebenarnya soal yang cocok nggak nih di apa laju reaksi apa bukan ya di ini seleksi mandiri atau apapun itu gitu ya. Dari yang dasar-dasar dulu. Kalau yang dasar aja masih keliru ya apalagi yang
sulit gitu ya. Ini nih. Nomor siap-siap. Ini dia nomor 9. Silakan. 3 menit dari sekarang. Ya, gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya apa? Nomor 9. Gimana ini nomor 9? Hati-hati di situ. Aduh, saya nggak salah. Contoh ini Maya. Kenapa nomor 9 nggak nomor 8 dulu? Nomor 8 kayaknya lebih bener-bener konsep. Bukan konsep, maksudnya dasar. 9 mah udah agak lebih kompleks. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gimana nih 9? Saya tambah lah. 2 menit lagi. Ya, ada yang udah ketemu jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ada di chattingan nih. Arifah, sip, Arifah. Saya belum jawab jawabannya ya. Yang penting mah sip dulu lah, karena udah ada yang nyoba. Yang lain, selain Arifah, gimana nih selain Arifah yang lain? Nomor 9. 1 menit lagi. Yang perlu diperhatikan di nomor 9 ini, lihat satuan dulu.
satuannya apakah homogen atau heterogen, kan gitu ya. Kalau satuan selama itu notasinya sama, misalnya bukan notasi, sesuatu simbolnya sama, berarti satuannya harus sama atau homogen. Ya, menit dengan detik kan beda tuh. Ya, berarti samakan dulu. Lebih mudah ngerubah menit ke detik atau detik ke menit, silakan. Gimana kalian? Kalau sama ke angka yang lebih enak aja dihitung. Itu bilangannya bulat. Yuk, baru Arifah. Yang lain? Ayo, yuk, yuk. Nomor 9. Gimana nomor 9? Nggak ada? Saya butuh 2 lagi. Kalau 3 baru saya bahas. Nah, baru 1 orang nih. 2 orang lagi. Artinya benar-benar cobain. Sip, Jahira jawabannya apa tuh? Kecoret kayaknya nih Jahira nih. Oh, C. Eh, kok ngilang lagi? C, sip, boleh. Boleh di layar, boleh. Bebas. Boleh di chattingan juga boleh. Di layar boleh. Dengan suara juga boleh. 1 orang lagi berarti. Selain Arifah dan Zahira, kira-kira nih nomor 9. Jawabannya adalah, ayo yang cowoknya mana? Halim ngilang. Rendra ngilang. Siapa lagi yang cowoknya ya? Mikhail. Mikhail cowok cewek nih. Kayaknya cowok. Dia cowok cewek ya? Saya nggak tahu nih. Rendra, sip. Nah, C juga. Jadi 3 orang jawabannya C. Perlu dibahas nggak? Simple aja ya. Bahaslah. Takutnya ada yang keliru atau belum paham ya. Pertama tadi saya bilang samakan dulu satuan. Berarti 4 menit lebih mudah saya ubah ke detik. Jadi 4 menit itu berapa detik? Kali 60 aja. Kan itu ya. 1 menit 60 detik. 4 kali 6, 24. Berarti 240 detik. Nah, selanjutnya gimana? Ketika ada data percobaan seperti ini, kita kelompokkan dulu data yang nilainya sama. Berarti ini kan percobaan 2 dan 3. Berarti kita bandingkan percobaan 2 dan 3 juga. Lebih mudah gimana? Besar bagi kecil. Jadi saya bandingkannya 0,8 dibagi 0,4 sama dengan besar bagi kecil. Berarti 20 bagi 5. Nah, kalau sama seperti ini. Karena konsentrasi yang Q, berarti ininya kita pangkatkan. Anggaplah ordernya Y, karena dia zat kedua. 0,8 bagi 0,4, berarti 2 pangkat Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 2. Berarti opsi ini salah, ini salah, ini salah. Kan gitu ya? Nah, tinggal mencari orde P. Orde P ada nggak konsentrasi Q yang sama? Ternyata nggak ada. Gitu ya. Pilihlah data yang lebih mudah atau paling mudah dihitung. Berarti yang mana tuh? Ya udah, saya gunakan data 1 dan 2. Kan gitu ya? Jadi gunakan data 1 dan 2. Nah, tetap kalau saya koordinat besar bagi kecil aja. Gimana kok angkanya sama? Ya udah angka sama apa besar kecil kecil besar juga pasti sama. Jadi ini adalah 0,3 per 0,1 pangkat X dikali 0,4 per 0,2 pangkat Y sama dengan besar berarti 240 per 20. Gitu ya. X-nya berarti ini 3 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Y-nya udah dapat 2 sama dengan 24 bagi 2, 12. Berarti 3 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, 4. 12 bagi 4, 3. Berarti X sama dengan 1. Jadi persamaan lajunya adalah R atau V ya boleh. K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C. Sip, betul. Tadi ada Arifah, ada Zahira, dan Rendra. Sip, itu nomor
9. Ya, nomor 9. Gimana bisa dipahami? Nah, saya biasanya menggunakan besar bagi kecil. Gitu ya. Mau laju juga boleh. Besar bagi kecil aja udah. Simple gitu ya. Ya, yang udah paham silahkan jempol atau oke-nya. Kalau yang belum, silahkan tanyakan. Ya, gimana nih untuk nomor 9? Sip, terima kasih Halim. Kemudian selain Halim, siapa lagi yang udah paham jempol atau oke-nya saya tunggu. Oke, Zahira, sip. Iya, tadi jawabannya udah betul ya Zahira ya. Nah, sip. Yang lain? Rendra juga iya, jawabannya tadi udah betul. Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Gimana soal selanjutnya? Soal selanjutnya, sama lebih yang dasar-dasar dulu aja lah. Saya mundur nih. Ini dulu, nomor 10. Kira-kira 10 cukup nggak? Saya khawatir. Khawatir nggak cukup, saya save dulu ya. Nah, nomor 10, silakan. 3 menit dari sekarang, nomor 10. Silakan, nomor 10, 3 menit dari sekarang. Atau ini agak panjang 4 menit lah, berarti 14.03. Ya, 2 menit lagi. Ini relatif lebih sulit dibandingkan nomor 9 tadi.
Ya, 1 menit lagi. Siapa yang udah ketemu jawabannya? Silakan langsung aja di chattingan atau boleh di layar atau suara. Saya lebih senang jujur dengan suara sebenarnya. Suara kalian itu sesuatu yang saya nanti. Sesuatu yang luar biasa saya bisa dengar suara kalian. Kalau muka ya mungkin kendala jaringan, tapi masa sih suara nggak bisa dengar gitu. Minimal suara lah gitu. Ya, 14.03 nomor 10. Jawabannya adalah ayo, siapa nih yang udah jawab? Nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Hajar aja, mau benar mau salah, sampaikan. Gimana nih, Arifah, Aira, kemudian dia, Gebi, Halim, Karen, Salda, Mikhail, Rendra, Salsa, dan Zahira. Nomor 10, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa nomor 10? Halim nih. Cap cicuk katanya. Kalau cap cicuk mah C, Lim. Kalau dia itu dap dip duk. Oke, masih ngerjain. Saya tambahin waktunya sampai 1 menit lagi. Ya, kalau D itu dap dip duk. Kalau cap cicuk itu C, Lim. Nggak apa-apa. Untuk kancing berarti ya, Lim. Nggak masalah. Saya seneng ya, masih ngerjain. Rendra pakai Bismillah. Wih, keren. Eh, dua nih. Tadi Arifah mah masih ngerjain katanya. Belum ketemu jawabannya. Saya tunggu jawabannya. 14.05. Oke, sip. Ada Halim, ada Rendra, ada Arifah yang udah menjawab. Dengan jawaban yang berbeda. Kita bahas. Reaksi pembentukan gas NO2F dari gas NO2 dan F2 mengikuti persamaan berikut. Ada ya persamaan reaksinya. Reaksi ini berorder 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi sebesar sekian. Nah, berarti gimana? Ini ada reaksi berorder 1 terhadap reaktan. Berarti kalau lajunya saya anggap gini, bahwa V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi F2 pangkat Y kan? Masing-masing berorder 1. Berarti persamaan lajunya cukup K dikali konsentrasi NO2 kali konsentrasi F2. Berarti kan gini doang ya. Nah, ini persamaan lajunya. Kemudian K-nya udah diketahui 0,75. Jika ke dalam 250 ml labu dimasukkan 20 milimol NO2 dan 15 milimol F2. Laju reaksi setelah 50% NO2 bereaksi. Gitu ya. Nah, setelah NO2 bereaksi. Setelah 50%. Jadi gimana nih? Cek reaksinya dulu. 2NO2 ditambah F2 menghasilkan 2NO2F. Katanya ada NO2 sebanyak 20 milimol, F2-nya sebanyak 15 milimol. Nah, pada saat kapan ini? Pasti pada saat mula-mula. Pasti ada reaksi, ada sisa. Kan gitu ya? Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan ada 3 keadaan ini? Ada pernyataan tadi. Katanya apa? Pernyataannya, laju reaksi setelah NO2 50% bereaksi. Oh, berarti di sini ada keterangan NO2 yang bereaksi 50%. Nah, berarti 50% dari 20 milimol berapa? Berarti kan 50%-nya dikali 20 sama dengan 10. Kan gitu ya? Nah, jadi yang bereaksi NO2 itu ada 10. Kemudian F2-nya gimana?
gunakan perbandingan koefisien. Kalau ini 2, ini 1, berarti ini 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Kan gitu ya? Betul nggak? Nah, gunakan perbandingan koefisien. Jadi yang 10 itu ada 2 molekul. Yang satu berarti ya setengahnya pasti kan 5. Nah, di sini berarti yang bereaksi 10 dengan 5. Laju reaksi ya. Kalau judulnya reaksi ya pasti hitungnya pada saat dia bereaksi ini. Kan gitu? Nah, ini dalam satuan apa? Milimol. Sedangkan laju itu harus konsentrasi. Ingat, konsentrasi itu adalah mol per volume. Atau boleh juga milimol per mililiter. Jadi kita dapat lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 kali konsentrasi F2. K-nya 0,75 dikali NO2 10 per volume 250 kan gitu ya. Dikali 5 per 250 sama dengan berapa nih? Berarti 0,75 dikali 10 per 250. Kira-kira berapa tuh? 10 per 250 kan 1 per 25 ya? 0,04. Saya ini aja kalkulator lah biar cepat. Terus 5 per 250 berarti 1 per 50. Ya kan? Itu 0,02. 0,02. Jadi hasilnya berapa nih? Tinggal kita kalikan 0,02 dikali 0,04 dikali 0,75 sama dengan 0,0006. Ya kan? Ini artinya berarti pengennya koma berarti 1, 2, 3 berarti 0,6 kali 10 pangkat min 3. Ya, opsinya adalah E. Itulah nomor berapa nih? Nomor 10. Bentar. Saya lupa. Ini ada kata setelah. Alah, saya lupa. Ini setelah ya. Setelah NO2 bereaksi 50%. Berarti kalau setelah ya pada keadaan ini saya lupa. Tadi nggak baca setelah. Jadi jawabannya apakah 0,6? Kalau menurut saya bukan karena ada kata setelah tadi. Berarti setelahnya kita tulis ini awal mulanya 20 berarti ini 10. Ini berarti 10 ya. Nah, ini berarti kita revisinya di sini aja. Ini bukan 5 per 250 tapi 10 per saya lupa. Itu ada kata setelah. Sip, kita masukkan angkanya. Berarti ini 10 per 250, ini berarti 0,04, 4 kali 4, 16. 16 kali, ya, bentar, saya hitung dulu, takut salah nih. 0,012. 0,012. Ini ya. Jadi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya adalah D, betul. Nah, saya kurang baca nih setelah tadi kelewat. Nah, ini saya hapus. Jawabannya adalah D. 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu nomor 10. Saya lupa nih baca setelah. Beda kalau pertanyaannya gini. Laju reaksi saat 50% NO2 bereaksi. Nah, kalau saat berarti yang tadi 0,6. Karena dihitung pada saat bereaksi. Jadi kalau setelah berarti pada keadaan sisa. Kenapa jadi pada keadaan sisa? Karena diukur setelahnya itu. Gitu ya. Berapa laju reaksi sebelum 50% bereaksi? Nah, kalau sebelum bereaksi ya udah berarti 0. Kan belum bereaksi, berarti belum terjadi perubahan apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau setelah jawabannya adalah 1,2. Kalau saat berarti saat reaksi itu 0,6. Ya, itulah nomor 10. Ya, bisa dipahami nomor 10?
Mohon maaf, tadi saya kurang teliti nih, kata setelahnya kelewat. Nomor 10. Kalau paham, jempol oke-nya saya tunggu. Sip, ada Arifah, ada Halim. Ya ini mah yang tadi jawab ya. Yang lain yang belum ngejawab tadi. Boleh, sip. Yang lain. Ada Gaby, sip. Terima kasih Gaby. Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu 2 menit. Kira-kira soal selanjutnya mudah nggak ya? 2 menit mah cukup nggak dengan soal selanjutnya nih kesetimbangan? Ya, kayaknya nggak cukup nih. Cari yang semenit kira-kira yang cepat ada nggak? Ini sama ngabisin waktu aja. Nih, ini cepet banget. Nomor 13 kesetimbangan. Nah, ini 1 menit dari sekarang. Nah, ini mah cepet banget. Kira-kira jawabannya apa? 13, 13. Yuk, 13. 1 menit aja. Oh. Ya, selain Halim, baru 1 orang. Setelah ini ada break nggak? Pelajaran yang lain? Atau langsung atau ada break dulu? Oke, wah Pak Sunarso sudah join nih. Oke, ada break ya udah. Ada break. Maaf Pak Sunarso ya, saya izin waktunya sebentar. Jawabannya apakah A sesuai jawaban Halim? Kita cek ini. Ada suatu reaksi awal N2 gitu ya, ditambah 3H2 setimbang katanya kan gitu dengan 2NH3. Harga tetapan kesetimbangannya adalah 9. Pengen menjadi reaksinya adalah, nah reaksinya jadi apa nih? Katanya pengen jadi NH3 setimbang dengan setengah N2 ditambah 3/2 N2. Berapa harga keaksen ini? Caranya gimana? Lihat aja. Zat yang terlibat sama beda. Kita ini NH3, di atas ada juga, N2 ada juga, H2 ada juga. Berarti zatnya sama. Terus lihat posisi. Nah, posisi yang kita inginkan NH3 di kiri, sedang diketahui di kanan. Berarti reaksi akhir itu harus dibalik reaksi satunya. Karena dibalik berarti 1/K. Gitu ya. Karena dibalik berarti 1/K. Kemudian jumlahnya. Oh, kita inginkan 1, sedangkan diketahui 2. Oh, karena ingin 1 dari 2, berarti diakarkan.
Jadi kita akarkan aja langsung. Jadi akar 1/9 sama dengan 1/3. Sip, jawaban Halim betul. Nomor 13. Ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu karena waktu yang terbatas. Mohon maaf Pak Sunarso, waktunya saya pakai sebentar meskipun waktu break sebenarnya ya. Sip. Jadi hari ini sampai sini dulu. Nomor 13 gampang. Kalau ada yang sulit silakan tanyakan. Ya, untuk materi hari ini saya share seperti biasa di chattingan. Ya, materinya sudah saya share di chattingan. Kok ke Halim ngirimnya? Bentar. Salah. Sebentar, bentar. Salah. Mohon maaf, saya ulangi. Ya, materi hari ini sudah saya share di chattingan. Silahkan kalian unduh. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan ke saya langsung ke nomor kontak saya yang bisa dapat di wali kelas atau boleh nih saya kasih nomor saya di chattingan. Saya mah bebas. Kalian mau nanya-nanya kimia silahkan, insya Allah saya bantu. Yang penting saya bisa bantu kalian untuk kesuksesan kalian. Ya. Terima kasih. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di lain kesempatan. Semoga apa yang kita bahas di hari ini bisa menjadi bekal kalian untuk persiapan menghadapi seleksi mandiri. Ya, terima kasih. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Terus semangat untuk persiapan UTBK dan SNBT-nya. Saya doakan kalian lulus di PTN 2023. Ya, seleksi apapun, saya doakan kalian lulus di pilihan yang menjadi cita-cita kalian. Ya. Salam sukses buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.